Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu makhluk hidup tumbuh. Dan ciri yang kelima dari makhluk hidup yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Nah, sekarang kita akan pelajari ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan, akan mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Contohnya, kamu tumbuh dari bayi sampai dengan saat ini, berat dan tinggi badanmu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Anak ayam yang baru menetas juga akan tumbuh dan menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan tumbuhan yang seiring waktu bertambah besar dan meninggi. Selain itu, pertumbuhan tanaman ditandai dengan bertambahnya batang dan daun. Nah, ciri makhluk hidup yang kelima adalah bernapas. Bernapas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saat bernapas, makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup berasal dari proses fotosintesis tumbuhan. Pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru. Hewan bernapas dengan berbagai cara. Misalnya, ikan bernapas dengan insang. Sapi bernapas dengan paru-paru, serangga bernapas dengan trakea, sedangkan cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Nah, anak-anak, tumbuhan juga dapat bernapas. Tumbuhan bernapas melalui mulut daun atau stomata, dan tumbuhan juga bernapas melalui pori-pori kulit batang atau lentisel. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari 5 ciri makhluk hidup. Kita sebutkan lagi ya. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan. 2, bergerak. 3, berkembang biak. 4, tumbuh. Dan yang kelima, bernafas. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di sini ada perusahaan A sampai E yang menghasilkan susu kemasan per bulan ya. Ada perusahaan A, B, C, D, dan E. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak per bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak per bulan. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar tersebut, coba selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Dari daftar beberapa perusahaan susu kemasan ya. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Coba mana? Berarti kita belajar tentang membandingkan suatu bilangan ya. Karena di sini kita ribuan, berarti kalian harus lihat terlebih dahulu angka ribuannya. Nah, di sini perusahaan A, angka ribuannya ada 1, perusahaan B 3, perusahaan C 4, perusahaan D 3, dan perusahaan E 2. Mana yang lebih banyak? Ya, angka 4.
Angka 4 itu berarti perusahaan C. Jadi, perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak yaitu perusahaan C. Nah, yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Berarti, lihat bilangan ribuan yang paling kecil. Mana ya? Iya, ada angka 1 di situ paling kecil, berarti 1200 kotak. Itu ada pada perusahaan A. Nah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D? Nah, sekarang kita akan menjumlahkan jumlah susu kemasan kotak perusahaan A dan perusahaan D ya. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3250 kotak. Nah, jumlah susu kotak semuanya itu bagaimana ya? Nah, kita dapat mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Waktu kelas 2 kita sudah pernah belajar ya, penjumlahan dengan cara bersusun pendek, yaitu penjumlahan kita susun ke bawah ya. 1200 ditambah 3250. Awas ya penempatannya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kita jumlahkan dimulai dari satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pinter. 1 ditambah 3 sama dengan berapa ya? Iya, 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlahnya adalah 4450. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D ada 4450. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Cara penyelesaiannya yaitu perusahaan A menghasilkan 1200 kotak, perusahaan C menghasilkan 4800 kotak, maka kita jumlahkan 1200 ditambah 4800, satuan dengan satuan, 0 tambah 0, 0, puluhan dengan puluhan, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 8, berapa ya? Iya, 10, berarti 1 dan 0, berarti yang ditulisnya 0. Kemudian satunya tulis di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C ada 6.000. Sudah paham ya, soleh dan solehah? Selamat mengerjakan soleh dan solehah. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.